Saudaraku, tutuplah pintunya. Baik, Tuan. Marilah kita berzikir pada Allah. Banjir besar, kita cepat mengungsi. Hai, cepat naik ke atas. Ayo, kita cari di sana. Aku Dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh. Sesungguhnya Tuhan benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga semuanya senantiasa sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam masa pandemi ini. Baiklah, bertemu lagi dengan Pak Ajis pada pertemuan kita kali ini kelas 1, masih membahas tema cinta Nabi dan Rasul, yaitu kisah Nabi Nuh atau teladan Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam. Oke, Nabi Nuh, sebelum kita pelajari apa yang bisa kita ambil teladan sikap Nabi Nuh yang akan kita ambil, pertama kita perhatikan sekilas tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Oke, Nabi Nuh alaihissalam merupakan nabi yang berada di urutan ketiga dalam posisi 25 nabi. Adam, Idris, Nuh. Nah, itu Nabi Nuh. Nabi Nuh merupakan keturunan Nabi Ada dari Nabi Idris, keturunan Nabi dari Nabi Sis. Nah, Nabi Nuh diutus oleh Allah pada kaumnya. Beliau nabi pertama yang diutus kepada suatu kaum. Nabi Nuh berdakwah kurang lebih 950 tahun, karena dikatakan dalam riwayat umur Nabi Nuh 950 tahun atau lebih dari 1000 tahun. Nah, selama itu Allah gambarkan bagaimana dakwahnya Nabi Nuh dalam Al-Quran surat Nuh. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Nuh dia berkata, Rabbi, Tuhanku, sesungguhnya aku menyeru kaumku siang dan malam, tentunya untuk mendakwai mereka agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Terus, falam yazidhum du'ai illa firara. Akan tetapi tidak bertambah dari mereka yang taat kepadamu illa firara, malah makin membangkang. Kemudian di asalnya Allah gambarkan bagaimana kaum Nabi Nuh itu membangkang. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Kemudian Allah gambarkan di situ bagaimana membangkangnya kaum Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, sungguh aku ketika aku menyeru kepada kaumku agar engkau mengampuni dosa mereka, ja'alu asabi'ahum, mereka menjadikan anak jari mereka di telinga mereka, maksudnya menutup telinga dengan jari. Wastaghshaw thiyabahum, kemudian mereka mengangkat baju, kemudian menutup wajah mereka dengan baju. Wasarru, kemudian mereka mengingkari, wastakbaru istikbara, dan mereka menyombongkan diri. Itu bagaimana Allah gambarkan membangkangnya Nabi Nuh ketika mereka diseru. Mereka bertingkah seperti anak kecil zaman sekarang. Mereka tutup telinga, mereka tutup muka dengan baju. Itu untuk menggambarkan bagaimana membangkangnya Nabi Nuh. Nah, selama itu Nabi Nuh berdakwah siang malam, kurang lebih 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Tapi apa yang beliau dapatkan? Hanya kurang lebih 80 umatnya
yang menerima seruan Nabi Nuh, yang menerima dakwah Nabi Nuh. Jadi yang taat kepada Allah menerima dakwah Nabi Nuh itu hanya kurang lebih 80 orang. Bayangkan selama 900 tahun lebih Nabi Nuh berdakwah. Kalau misalkan dikalkulasikan, satu orang Nabi Nuh nggak dapat satu orang, satu hari dakwah Nabi Nuh nggak dapat satu orang, mungkin seminggu baru dapat satu orang, atau sebulan mungkin bisa baru dapat satu orang. Itu untuk menggambarkan bagaimana membangkangnya kaum Nabi Nuh, hingga akhirnya Nabi Nuh di akhir surat Nabi Nuh dikatakan qala rabbi wa qala nuh rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Beliau berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir ini tinggal di muka bumi. Kenapa alasannya? Innaka i'tadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Kata Nabi Nuh, sesungguhnya jika engkau membiarkan mereka tinggal di bumi, yudillu ibadaka, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, mereka akan menyesatkan orang lebih banyak lagi. Wala yalidu, dan mereka tidak akan melahirkan keturunan illa fajiran kafara, kecuali orang yang membangkang dan orang yang kafir atau mengingkari ajakan Allah. Hingga akhirnya Allah menurunkan azab untuk kaum Nabi yang membangkang dengan banjir bandang yang besar. Bahkan anaknya Nabi Nuh sendiri yang bernama Kan'an, dia membangkang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak menerima ajakan Nabi Nuh, malah memilih untuk bergaul dengan orang-orang yang kafir, memilih bergaul dengan orang-orang pembangkang. Digambarkan di dalam surat lain, Nabi Nuh mengajak anaknya Kan'an untuk naik ke kapalnya. Kata dia apa? Dia hanya memilih, aku akan naik ke atas gunung dan akan memegang pohon atau berpegangan pada pohon. Tapi pada saat itu tidak ada yang selamat kecuali atas pertolongan Allah tentunya kepada kaum Nabi Nuh dan semua kaumnya. Nah, Nabi Nuh berdakwah selama siang malam 900 tahun lebih. Umatnya yang taat hanya 80 orang. Tapi Nabi Nuh dapat gelar ulul azmi, yaitu nabi yang mendapat ketabahan yang sangat luar biasa. Kenapa? Allah padahal umatnya hanya sedikit 80. Karena Allah melihat proses bagaimana Nabi Nuh bekerja keras, bagaimana ketaatan Nabi Nuh kepada Allah, menyeru umatnya berdakwah siang dan malam. Di situ Allah melihat proses Nabi Nuh berdakwah, melihat bagaimana Nabi Nuh bekerja keras. Nah, sekarang yang mesti kita teladani dari Nabi Nuh ialah taatnya, kesolehannya, dan terutama dalam kehidupan sehari-hari ialah bagaimana kita harus bekerja keras untuk meraih penghidupan yang lebih baik, untuk menghambakan diri kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan, diiringi dengan ilmu dan amal soleh. Allah alam, semoga sedikit bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.